Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Rizky Motor. Untuk kesempatan kali ini ada Mio M3 ya, Mio 125. Di sini kendalanya itu bunyi ngelidik ya di bagian depan. Tadi penasaran juga, siapa tahu ada di bagian belakang ya di sana. Tapi untuk bagian CVT-nya sudah dilepas gitu ya, sudah dilepas tuh, tidak ada komponen di bagian depannya, puli depan sudah dilepas. Setelah dibunyikan ternyata juga masih ada bunyi ngelidiknya. Oke, kita di sini akan lihat suaranya kayak apa sih suaranya. Di sini kemarin katanya sempat kehabisan oli, kata yang punya. Di sini suruh beresin supaya bisa halus lagi. Kita cek hidupnya bagaimana. Oke ya, mungkin kedengaran ada suara dikit-dikit gitu ya. Akan coba saya gas dulu tuh. Terasa di bagian depan sini ya, kayak di bagian pistonnya, tapi tidak menutup kemungkinan itu di bagian stang piston, tapi kayaknya berasa banget di bagian pistonnya mas bro. Ya, oke, suaranya begitu. Nanti akan kita coba bongkar. Di sini kita akan bongkar saja di bagian pistonnya kayak apa dan ngecek sama bagian stangnya. Oke, kita langsung bongkar saja. Oke, di sini kita mulai bongkarnya di bagian headnya ya. Di sini kita akan buka dulu. Di sini untuk bagian depannya punya Mio M3 atau punya Mio 125 ya. Itu sering terjadi kendala di bagian templar ya. Tapi di sini suaranya bukan kayak di bagian pistonnya. Jadi nanti kita akan bongkar, kita akan cek apa memang pistonnya yang bunyi atau juga piston stang piston maksud saya. Kita lihat nanti ya. Oke. Di sini untuk templarnya, kalau dilihat kayaknya aman, templarnya tidak kelihatan kocak. Untuk video yang kemarin ya, sudah pernah bahas, yaitu bunyi di bagian templarnya, tapi kelihatan ya kalau misalkan diketok-ketok seperti ini itu agak kocak. Tapi ini belum saya bongkar jadi belum tahu persis. Nanti kita akan cek dulu karena prediksinya itu berada di bagian pistonnya. Oke, dilanjut pembongkaran. Oke, di sini setelah pembongkaran mas bro ya. Setelah saya bongkar dan untuk prediksi saya tadi itu di seputar piston atau juga stang pistonnya ya. Tapi saya cek di sini untuk stang pistonnya, kalau dicek secara seperti biasanya itu ya normal saja, jadi tidak ada kendala ya.
Ini kalau saya pikir masih oke ya Mas Bro ya. Jadi untuk bagian stang posisi oke. Terus di sini bagian ruang bakar kelihatan juga untuk bagian daun klep bagian buahnya juga bagus ya. Kemungkinan pembakarannya juga bagus. Tapi di sini ada yang saya curiga ya Mas Bro ya. Jadi di sini ada kendala di bagian puringnya. Oke, di sini untuk melihatnya, yaitu untuk mendeteksinya, sebenarnya apa yang bikin bunyi ya? Karena di sini untuk dilihat dari pistonnya tidak begitu membaret, ada sedikit membaret. Kita bahas pistonnya dulu. Di sini pistonnya tampak halus, walaupun ada baretan dikit, tapi nggak begitu, kayaknya nggak begitu pengaruh banget ya kalau misalkan di motor-motor itu. Tapi ada sedikit baretan seperti ini, cuman nggak parah. Biasanya kan ada parah gitu ya, baret-baret parah. Di sini kelihatan masih bagus, cuman di sini saya mencurigai di bagian burinya Mas Bro ya, di bagian bloknya. Oke, mungkin ada yang tanya sebenarnya itu apa yang bikin bunyi, padahal piston masih bagus, stang masih bagus. Oke, kita lihat di sini Mas Bro ya. Kita bersihkan dulu untuk bagian linernya, liner atau juga burinya ya. Bisa dilihat secara kasat matanya ya. Nah, seperti ini kita lihat. Kita melalui dengan perasaan ya, dengan perasaan jari kita. Kita raba di bagian ini seperti ini. Nah, kita raba ya seperti ini. Di sini tampak legok Mas Bro. Jadi kayak gelombang gitu ya, gelombang. Yang seharusnya itu rata lurus. Oke, kita balik dari bagian temanya, bagian atasnya. Ini juga kelihatan di sini Mas Bro. Ini ada pembatas ya. Ini di bagian atas untuk ringnya, ring bagian atas kita raba di sini. Nah, di sini juga ketara banget bahwa permukaannya di bagian yang atas ini akan lebih tinggi dibandingkan yang di bagian sebelah sana. Nah, seperti ini. Oke, setelah kita raba dengan pengecekan seperti ini di bagian burinya yang gelombang, atau saya bilang di sini ngantong Mas Bro, ngantong ya. Nih di sini kelihatan tuh ya, ada kayak ada baret yang kayak gini. Ini kalau kita raba di sini gelombang. Oke, kita langsung cek saja di sini untuk ngeceknya. Cara ngeceknya, mungkin ada yang bingung. Ini kelihatan masih bagus, mau diganti. Bukan seperti itu yang ceknya ya. Oke, kita lihat di sini. Kita masukkan seperti ini. Untuk memastikan di sini kalau bloknya itu ngantong atau bloknya itu aus di bagian tengahnya, kita bisa cek langsung ya. Kita gunakan pistonnya seperti ini. Ini pistonnya kita lepas dulu. Jadi untuk ring-ringnya kita ambil semuanya, kita lepas ya seperti ini. Kita lepas, lalu kita cek di bagian dalamnya. Kalau dilihat dari ini ya, penampakannya kan di sini jadi kayak gelombang-gelombang. Oke, kita cek menggunakan pistonnya seperti ini. Piston kita masukkan ya ke dalam linernya, ke dalam bloknya, boringnya seperti ini. Nah, di sini di bagian ujung bagian bawahnya ini kelihatan masih sepan ya. Tapi kalau kita masukkan ke bagian dalamnya, nah ini agak masih sepan. Nah, sepan. Nah, di bagian di sini ini sudah tidak sepan lagi Mas Bro. Kelihatan nggak? Maksudnya kedengaran nggak suaranya? Nah, di sini kalau kita ketok, nah ketok di sini bunyi Mas Bro, karena di bagian dalam liner di sini pistonnya longgar Mas Bro. Jadi bisa disimpulkan bahwa di bagian tengahnya, bagian boring ini longgar Mas Bro. Nah, di sini ya. Kalau di dalam kita ketok-ketok di sini bunyi. Jadi pistonnya
istilahnya itu longgar di bagian tengahnya. Padahal untuk di bagian ujung ini nggak begitu ya, nggak begitu longgar. Tapi kalau sudah masuk ke sana, nah ke dalam tengah sana, ya itu tengahnya. Kalau kita ketok di sini longgar. Oke, jadi sudah fix ya. Kalau di sini walaupun piston masih kondisi bagus, setang kondisi bagus, tapi menimbulkan bunyi. Itu akibatnya karena di bagian liner atau borinya di sini sudah ngantong, Mas Bro. Ngantong ya. Tadi sudah paham. Jadi untuk pemula cara kita raba saja di bagian borinya seperti ini. Kita bandingkan di bagian tengah sampai ke bagian ujung sini. Kita menggunakan jari ya, di sini kita rasakan, nanti akan kelihatan posisi bagian tengah sama bagian ujungnya, bagian pinggir ya, itu jauh beda, Mas Bro. Jadi kalau di bagian tengah sana walaupun rata tapi ngantong ya, lebih dalam ketimbang di bagian ujung-ujung ini, atau juga di bagian bawah ini bisa kelihatan di bagian itu ya. Tuh kelihatan di sana. Oke, itu dulu. Nanti akan kita ganti dulu untuk Mio 125 di sini. Karena di sini menggunakan sistemnya Foket ya. Jadi kita mau ganti bloknya saja. Jadi ganti satu paket. Nanti satu paket ya, tidak di quarter. Kalau misalkan mau tidak diganti bloknya, itu bisa diganti linernya saja, ganti borinya. Jadi nanti dibawa ke tukang bubut, suruh bikin linernya ya. Tapi kalau misalkan dibanding-bandingkan, itu biayanya hampir sama, Mas Bro. Jadi seringnya saya ganti satu paket ya. Jadi isinya nanti ada blok, piston, pen piston, dan ring pistonnya itu sudah komplit satu paket. Oke, itu dulu, Mas Bro. Nanti tinggal penggantiannya, dan di sini mungkin nanti bisa dilanjut untuk sesi keduanya, yaitu untuk pemasangannya. Di sini kita ngecek dulu untuk bagian awalnya, yaitu dari cek suara, terus perkiraan, yaitu untuk kerusakannya. Di sini sudah terdeteksi, walaupun tadi agak ragu karena di sini piston bagus dan untuk bagian stang piston bagus, tapi ternyata di bagian borinya ya. Oke, di sini untuk Mio M3-nya sudah kita belikan untuk piston kitnya ya. Jadi kita belinya itu satu paket seperti ini. Ini dusnya, jadi blok itu masuk di dus gede ini ya, satu ya. Di sini blok plus ya, piston kit SC Mio M3 dengan kodenya di depannya itu B58. Kalau di sini nanti dengan kode 2PH seperti ini, Mas Bro ya. Oke, kita lihat di sini. Kalau tadinya kan masih jadi satu seperti ini ya. Nah, kita buka dulu di sini. Nah, seperti ini. Di sini untuk dus ini berisi bloknya. Ini bloknya seperti ini. Kita lihat di sini. Ya. 124 cm3 2PH ya. Original, Mas Bro. Original ya. Terus di sini untuk paket yang di plastik itu berisi piston ya. Ada piston, ada di sini ring komplit ya bersama pennya. Ini oke. Nanti tinggal kita pasang-pasang, dan nanti kita langsung sekarang kalau sudah jadi kita cek hidupnya. Oke. Di sini sudah mulai terpasang ya. Jadi untuk blok sudah terpasang,
Dan di sini nanti kita tinggal nyetel klep ya. Di sini gigi timing juga sudah terpasang ya Mas Bro. Oke, di sini ini blok bekasnya ya, nanti buat bukti yang punya di sini. Oke, nanti masih proses dalam pemasangan belum selesai. Nanti kita tunggu sampai selesai dan untuk menghidupkannya nanti. Di sini kita mau ganti olinya dulu karena belum di tap tadinya. Kita ganti oli ya. Kita gunakan standarnya aja, jadi nanti biar enak ya. Di sini untuk bak CVT belum dipasang ya, kemarin sengaja dilepas karena untuk ngecek posisi bunyinya dari mana, karena kemarin ragu apa mungkin di bagian puli bagian depannya ataupun juga di bagian dalam mesinnya. Tapi setelah dibongkar untuk bagian puli depan dan kita hidupkan, ternyata masih ada bunyi di bagian mesinnya depannya. Yaitu untuk prediksi kemarin di bagian piston ya, di bagian boringnya itu baret. Oke, sudah dipasang ya, kita tinggal cek soundnya nanti ya untuk hidupnya. Dan setelah di sini untuk Mio M3 ya, Mio M3 kemarin yang ganti piston di sini sudah dipasang, sudah naik ya mesinnya. Dan kita akan cek bagaimanakah nanti suaranya, apakah halus apa kasar, bisa dicek nanti ya. Jadi untuk suara yang kemarin sama yang sekarang bagaimana, kita cek langsung hidupnya aja. Ini sudah hidup ya Mas Budi ya, sudah hidup. Kita tarik gas. Berasa halus ya Mas Bro ya, kalau kita bandingkan sama kemarin. Ntar masih berisik sama suara motor. Nah ya, tidak ada suara ketukan yang keras seperti kemarin ya. Di sini sudah halus dan alhamdulillah sudah normal lagi. Dan tentunya tambah enak ya sekarang ya, lebih respon menggunakan piston baru. Oke, itu aja mungkin ya untuk pembahasan Mio M3 yang bunyinya ngelitik kemarin ya. Di sini ngelitik dan kita ganti piston karena kemarin ngantong ya. Sempat juga kayak meragukan di bagian pistonnya karena masih kelihatan halus tapi burinya yang ngantong. Oke, itu aja dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe ya buat teman semuanya. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.